Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar SND ya. Kenapa saya ulas ke SND? Karena sekarang kita akan belajar bab compression, yang dimana compression ini sangat keterkaitan dengan yang namanya SND atau supply and demand, yang dimana area supply dan area demandnya sudah kosong, clear, tidak ada order yang tertinggal lagi ya. Yang menjadi pertanyaannya, compression itu apa? Ya, compression itu apa? Compression itu apa? Nah, compression itu ialah suatu pemadatan harga, ya, pemadatan harga yang diambil atau sudah tidak ada harga lagi, sudah tidak ada letak order yang tertinggal lagi, maupun letak order yang ada di area demand maupun di area supply. Ya. Di sini ada istilah demand kosong, supply tinggi. Dan di sini ada istilah juga supply kosong, demand tinggi. Maksudnya apa jika demand kosong, supply tinggi? Jika area-area demand zone-nya kosong, tidak ada letak ordernya tinggi, tidak ada letak order lagi yang tertinggal, maka supply tinggi dan harga pun akan gila-gila turun. Turunnya gila-gila, bukan 10 pip, 20 pip, tapi gila-gila turunnya. Semua area demand zone dia ambil karena sudah kosong. Nah, jika supply kosong, demand tinggi, ini kebalikannya daripada demand kosong, yang dimana area supply-nya sudah kosong, tidak ada letak sell sama sekali, letak pending sell sudah diambil semuanya, maka akan adanya pergerakan yang gila-gila naik, ya, gila-gila naik, bukan naik hanya berapa pip, tapi gila-gila naiknya ya. Ini akan saya contohkan dulu di Paint ya, daripada konsepnya, karena mesti paham ya, mesti paham dulu sebelum masuk ke chart MT4. Ini saya gambarkan, lukiskan dulu, yang dimana di sini contoh ada price naik, rally, membuat rally, base membuat area demand ya, dan rally. Ya, kita semua sudah tahu rally, base rally ialah area demand zone. Ya, area demand zone. Nah, ini ada area demand zone. Ya. Ada area demand zone. Rally, base rally, price naik, membuat rally, base rally, and then price masuk, terjun ke area demand lagi, balik area demand lagi. Ingat konsep daripada supply zone, ketika harga masuk ke area demand zone artinya ada order buy, yang tertinggal. Setelah order buy yang tertinggal ini diambil oleh price, and then price pun naik kembali. Ya, price pun naik kembali. And di sini price meninggalkan area demand lagi. Tidak saya gambarkan lagi seperti di sini ya. Di sini kan di awal saya gambarkan rally, base rally, and then price masuk ke area demand lagi. Di sini dia membuat area demand lagi. Otomatis di sini ada lagi price yang tertinggal. Ya, ada order buy yang tertinggal. Lalu apa yang terjadi pada price? Price masuk ke area demand lagi ya. Terjun, ambil order buy yang tertinggal, and price pun naik kembali. Ya. Setelah naik kembali, and then di sini price membuat base lagi, lalu ada order buy lagi yang tertinggal. Ada order buy lagi yang tertinggal, lalu price pun turun mengambil order buy itu. Artinya apa? Jika di sini ada pergerakan naik, turun, ambil order buy, lalu price naik, artinya area demand ini kosong. Demand ini kosong. Kenapa? Karena sudah diambil oleh price, lalu price-nya naik. Ya. Price-nya naik setelah mengambil letak order buy di sini. Buy, ya, letak order buy stop di sini.
And then yang terjadi pada price turun kembali, ambil order buy lagi di sini. Artinya apa? Sama. Demand ini pun kosong. Demand kosong ya. Demand ini pun menjadi kosong. Lalu price pun naik. Ya, price pun naik. And then price turun. Nah, lalu price-nya naik kembali. Nah, kita sudah tahu kan? Nah, artinya demand ini kosong. Nah, pada saat demand ini kosong, nah inilah disebut yang namanya pemadatan harga ya. Pemadatan harga yang dilakukan oleh price ya. Price melakukan pemadatan harga di sini. Nah, letak ordernya apa yang menjadi kosong? Letak order buy stop menjadi kosong. Ya, letak order buy stop menjadi kosong. Ini contoh untuk price open posisi sell yang dimana ketika demand kosong, supply tinggi, and then price di sini mencari area supply yang tinggi. Ya, jika mencari area supply yang tinggi, artinya mesti gimana? Look to the left. Ya, cari look to the left. Saya ketik dulu. Look to the left ya. Look to the left. Ada apa? Cari area supply yang tinggi. Supply yang tinggi atau supply yang power ya. Cari area supply yang powerful ya. Ketika demand kosong seperti ini, otomatis supply tinggi dan harga pun akan terjun gila-gila. Ya, terjunnya bukan segini. Bukan ya, tetapi terjun gila-gila. Price terjun gila-gila lebih ya. Lebih daripada demand. Ya, jadi setelah demand ini pada kosong semua, price akan terjun gila-gilaan ke bawah. Karena apa? Karena tidak ada lagi letak order buy yang harus diambil. Jadi zone demand zone ini semuanya sudah kosong. Jadi tidak ada yang menghalangi lagi untuk price terjun kembali ke bawah. Dia terjun kembali ke bawah melebihi daripada area-area demand zone kosongnya ini sampai kemana? Sampai ke titik demand zone yang power ya, sampai ke area demand zone yang power ya. Begitu juga sebaliknya jika area supply yang kosong ya. Jika supply ini saya gambarkan ini untuk open posisi sell, skemanya seperti ini. Ini dinamakan compression, pemadatan harga nih, kayak garis dulu horizontal. Nah, seperti ini ya. Ini skemanya. Nah, ini untuk skema open cell compressionnya paham sampai sini ya. Nanti kita bahas di MT4 biar lebih jelas lagi. Sekarang pahami dulu saja konsepnya ya di video sekarang. Nah, sekarang saya gambarkan yang dimana di sini ada price tiba-tiba turun, set, price turun gila-gila, lalu membuat base, and then drop base drop ya, drop base drop. Di sini price membuat drop base drop, artinya di sini ialah area supply zone ya, area supply zone. Price drop ke bawah, and then price masuk kembali ke area supply zone ya, masuk ke area supply zone. Artinya apa? Di sini price mengambil letak sell stop ya, letak sell stop yang tertinggal. Setelah letak sell yang tertinggal diambil, maka price terjun lagi ke bawah dan letak sell stop di sini pun menjadi kosong. Artinya sama seperti area demand zone yang ini ya. Artinya supply ini kosong nih, udah nggak ada letak sell lagi yang tertinggal. Setelah price turun, and then di sini price membuat base lagi ya. Ini kan base, di sini price membuat base lagi, rally base drop ini ya, rally base drop. Nah, di sini ada letak sell yang tertinggal lagi. Nah,
Lalu apa yang terjadi pada price jika ada letak sell yang tertinggal? Price masuk balik ke area ya supply zone, mengambil order sell yang tertinggal. Setelah order sell yang tertinggalnya diambil, otomatis supply ini pun menjadi kosong. Dan price pun laju kembali turun ke bawah. Kenapa laju kembali turun ke bawah? Dikarenakan letak order sell di sini sudah kosong, sudah tidak ada yang tertinggal lagi. Dan di sini price membuat supply zone baru. Nah, di area supply zone baru ini masih ada lagi ya. Masih ada lagi order sell yang tertinggal ya, otomatis price pun masuk kembali ke area supply zone, mengambil order sell yang tertinggal. Setelah order sell yang tertinggal, price pun turun kembali ke bawah. Nah, ini jika ada pola yang seperti ini, kosong, di sini supply kosong. Supply kosong. Ini dinamakan compression. Nah, biasanya pergerakan compression ini kecil-kecil, Bang. Kecil-kecil. Pergerakan compression ini kecil-kecil. Ini seperti trend line ya, seperti tren turun ya. Polanya seperti tren turun ya. Padahal bukan tren turun, memang seperti ini polanya, compression kecil-kecil. Dia rapat-rapat, area supply ini dan area supply ini itu rapat. Dia rapat, area demand ini dan ini pun rapat. Jadi pergerakannya kecil-kecil dan pergerakannya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini area supply kosong. Supply kosong, otomatis demand yang tinggi. Dan apa yang terjadi pada price jika supply kosong, demand tinggi? Di sini price akan mencari area demand yang tinggi. Ya, price turun sampai ke area demand. And then setelah menyentuh area demand, ya, misalkannya di belakang di sini, look to the left, di belakang di sini ada something ya, ada area demand yang sangat power ya. Cari area demand yang power. Lalu di sini price akan naik gila-gila ya, price naik gila-gila meninggalkan area supply zone yang sudah kosong atau melebihi area supply zone yang sudah kosong, tidak ada letak order yang tertinggal lagi. Sampai mana ini price naik ini? Sampai bertemu di area supply zone yang power. Jadi sampai ke area supply zone yang letak ordernya belum diambil, atau biasanya di sini ada, saya lukiskan di sini ada supply zone ya. Ada supply zone set seperti ini. Nah, di sini ada supply zone, price naik sampai ke supply zone yang atas. Kenapa? Karena supply zone atas belum tersentuh oleh pergerakan supply zone yang di sini, oleh pergerakan ini enggak. Tapi di sini price membuat rally base drop ya. Ini supply zone fresh supply zone. Fresh supply zone. Jadi fresh belum tersentuh nih. Nah, pada saat supply kosong seperti ini, price mencari demand yang kuat, and then setelah mencari demand yang kuat, otomatis price pun laju naik gila-gila melebihi daripada area supply yang kosong ini, karena sudah tidak ada letak order yang tertinggal. Sampai mana? Sampai ke area supply yang masih ada letak order yang tertinggal. Sampai sini paham ya konsep daripada compression? Ialah pemadatan harga, yang dimana jika order sell di sini ya, compression order sell, demand kosong, supply tinggi, maka price akan terjun gila-gila di sini, sama dengan price terjun gila-gila ya. Terjun gila-gila. Nah, gila-gila, terjun gila-gila. Jadi terjunnya melebihi daripada area demand zone yang sudah diambil ordernya ya. Project cenah, price maksudnya di sini. Lalu jika supply kosong, terjun gila-gila. Yang ini
supply kosong sama dengan price naik gila-gila. Ya. Sampai sini konsepnya dulu, pemahaman daripada supply compression, paham ya. Jadi compression itu ialah pemadatan harga yang dilakukan oleh pergerakan supply and demand. Pergerakannya rapat-rapat, jika naik rapat-rapat naiknya. Dan area demand zone-nya pun selalu tersentuh, touch. Artinya itu sedang terjadi compression, ya. Lalu jika sering touch area demand zone-nya, artinya area demand zone ini kosong. Otomatis supply zone tinggi, demand kosong, supply tinggi. Apa yang terjadi pada price akan terjun gila-gila. Nah, begitu juga sebaliknya. Saya harap rekan-rekan semua paham daripada konsepnya dulu tentang compression itu seperti ini. Nah, di video berikutnya kita akan masuk langsung ke chart MT4 ya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.